sebenarnya dimanapun pasti ada lah lahan-lahan yang tidak terpakai, tidak terbatas hanya di daerah Kosagra, hanya tinggal ada tidak promotornya yang mau mengajak awal memulai. Saya Patricia, di kelompok tani Kosagra Lestari ini saya sebagai sekretaris. Awal mula lahan di samping-samping saya ini adalah tempat pembuangan sampah warga bermacam-macam, tidak sekedar sampah ya, barang-barang bekas, rongsokan, begitulah. Kemudian di tahun 2021 Pak RW kala itu berinisiatif untuk memanfaatkan lahan pembuangan sampah ini sebagai kebun dengan menghimpun warga di Kosagra. Terbentuklah kelompok tani. Dengan berjalannya waktu, lahan yang dibentuk kemudian nampak hasilnya, meskipun waktu itu hanya beberapa jenis tanaman. Kemudian secara resmi beliau mendaftarkan keberadaan Kosagra Lestari ini di kelurahan, disahkan dengan para pengurus-pengurusnya. Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya anggota juga, maka lahan-lahan baru dibuka berupa guludan-guludan yang sekarang bisa mencapai hingga pojok ke barat, yang awalnya cuma 3 guludan. Kemudian banyak bantuan diantaranya dari BRI, DKPP, sehingga mengembangkan juga greenhouse yang awalnya di depan cuma 1, sekarang ada beberapa greenhouse. Dan juga lahan sebelah saya ini, kalau dilihat sebelah sini, ini tadinya terbengkalai sama sekali tidak dijamah. Kemudian sebelah sini ini semuanya bisa dikerjakan, sebelah saya ini juga mulai dikerjakan. Dengan jumlah anggota saat ini telah mencapai 52 orang. Nah, sistem pengelolaannya kami dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok yang mengurusi tanaman tertentu, misalnya melon. Ada yang mengurusi tanaman-tanaman konvensional, dan ada yang mengurusi tanaman-tanaman hidroponik. Lahannya ini sebenarnya kalau dibilang terbatas tidak, karena cukup luas juga. Bahkan kami sempat kewalahan dengan jumlah anggota yang sudah sejumlah itu. Lahan ini luas sekali. Kalau dilihat guludannya itu ada sekitar 20 ini guludan dengan anggota yang jumlahnya 50 orang, rasanya kurang. Dan cara mengelola supaya agar tetap eksis, kami membuat semacam jadwal piket harian, yang tugasnya tentu saja pertama adalah untuk penyiraman, kemudian untuk pencabutan gulma dan lain-lain dari Senin hingga Minggu. Piket harian istilahnya ada yang Senin pagi sampai dengan Minggu pagi, ataupun Senin sore sampai dengan Minggu sore. Jadi bisa dikatakan kebun ini hidup, karena setiap hari pasti ada anggota yang datang untuk ya semacam piket. Awal mula kami menjual kepada anggota, tapi dikarenakan jumlah panennya berlebihan, kami menjual juga pada warga di Kosagra. Dan karena masih berlebihan juga, waktu itu kita kerjasama dengan semacam supermarket atau apa untuk penjualan produk. Dan saat ini kami sudah tidak bisa melanjutkan karena kami kewalahan juga. Mereka minta dalam jumlah besar, sementara kami tidak bisa menyediakan sejumlah yang diminta. Jadi kerjasamanya kecil-kecilan aja, misalnya teman gereja, dia menawarkan di gerejanya. Kemudian teman di Kosagra ini ada teman dari luar kelompoknya, komunitasnya, diajak ke sini untuk membeli. Dan kalau panen, kami biasanya share di grup PKK RW, di mana di situ para ibu ketua RT share ke warganya masing-masing. Konsumen utama memang warga dari sini. Di samping ini menjadi tempat pengembangan tanaman-tanaman, juga menjadi tempat wisata, eduwisata istilahnya, dari tingkat TK hingga tingkat mahasiswa. Kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah resmi TK SD sangat sering, bisa dibilang hampir tiap bulan kami mendapat kunjungan untuk eduwisata.
Loh, dari pihak luar seperti yang saya sebutkan tadi, bisa ini dari BRI, kemudian dari DKPP. DKPP itu Dinas Pangan ya, Pangan dan Pertanian. Belum lagi dari personal warga yang berlebih, dari anggota juga, dan bantuan-bantuan kecil yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Pertanian tanamannya banyak, jadi di samping sayur-sayuran hijau juga ada buah-buahan, tomat, lombok, jagung. Yang saya tahu kacang panjang kapan itu pernah. Kita melihat situasi kondisi musim juga ya. Kemudian dengan berjalannya waktu kita mulai mengembangkan ayam dan juga mendapat bantuan bibit ayam dari Dinas Peternakan. Ayam kecil-kecil yang sekarang dikembangkan sudah besar-besar, bahkan ada yang ditetaskan. Juga perikanan juga mendapat bantuan perikanan. Jadi sekarang kami memiliki 3, pertanian, perikanan, dan peternakan. Harapan kami tentunya ini semakin lebih berkembang dengan menambah jumlah tanaman yang sekiranya diminati konsumen. Jadi misalnya konsumen menghendaki, waduh kita suka gambas, nah mungkin gambas dikembangkan. Kami suka terong, maka lahan terong diperluas. Kadang-kadang kapan itu pernah cabai mahal ya, kami menambah lahan cabai yang harusnya 1 deret menjadi 3. Nah, dengan membeli di sini di samping fresh juga harga lebih murah. Jadi jaminan kami, pembeli bisa petik langsung. Kami hanya membantu untuk packingnya saja dan mereka bisa membayar. Kelebihan kami itu. Untuk saat ini awal mulanya berdirinya kan dari para pensiunan. Untuk saat ini belum. Khusus yang laki-laki para pensiun. Sedangkan kalau untuk ibu-ibu, di samping para pensiunan sebagian ibu-ibu muda. Kalau yang remaja belum. Mereka hanya berkunjung, melihat, suka. Sebagai pembeli mungkin iya. Pengelolaan sampahnya memang kami mencoba mengolah sendiri karena sudah beberapa kali juga diikutkan pelatihan. Juga kami menghimpun sampah dari warga, terkhusus plastik. Kalau misalnya dilihat di depan sana kita menyediakan kandang plastik ya. Jadi sudah di-sharekan di warga Kosagra bahwa plastik-plastik bisa dibawa ke sini. Dan memang banyak warga yang menyetorkan plastiknya di sini. Terus kalau untuk limbah rumah tangga semacam sisa nasi, sayur, sebagian warga yang bukan anggota juga membawa ke sini dan kami olah menjadi makanan ayam. Kalau pesan saya melihat bersejarah berdirinya kami, mulailah dari hal yang kecil dulu. Sebagaimana kami dulu memulai membuka lahan hanya dari 2 deretan, terus mengajak warga yang sekiranya suka untuk ikut bergabung. Nah itu nanti akan menulari warga-warga yang lain, terus menambah pembukaan lahan dan seterusnya seperti kami ini. Menurut kami, hemat kami, sebenarnya dimanapun pasti ada lahan-lahan yang tidak terpakai. Tidak terbatas hanya di daerah Kosagra, hanya tinggal ada tidak promotornya yang mau mengajak awal memulai. Memang berat ya kalau awal itu. Kosagra Lestari, di sini Anda bisa petik langsung produk sayuran yang fresh dan higienis. Juga tempat ini menjadi tempat eduwisata dan rekreasi. Silakan datang ke Kosagra Lestari, maka Anda akan terpuaskan tidak saja oleh mata, tapi melainkan juga bisa membawa pulang sayur-sayur yang bisa dipetik sendiri, ambil sendiri, benar-benar fresh. Dan nanti kami akan membantu untuk menjelaskan bila mana diperlukan. Datanglah kemari ke Kosagra Lestari, kami siap membantu. Tanam yang kita makan dan makan yang kita tanam. Itulah moto kami. Selamat datang, jangan lupa ya IG Kosagra Lestari.
Terima kasih sudah menyaksikan video Kosagra Lestari. Datang dan kunjungi, jangan lupa like YouTube dari Tunas Hijau. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan mendatang.